Universitas Indonesia menangguhkan kelulusan Dr. Bahlil Lahadalia. Keputusan ini diambil melalui hasil rapat koordinasi 4 organ UI pada Selasa 12 November. Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua MWA UI, Yahya Khalil Stakuf, UI meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL atau Bahlil Lahadalia. UI mengaku bahwa permasalahan ini merupakan kekurangan dari UI sendiri. Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa program Dr. SKSG ditangguhkan. Mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik. Tulis dokumen tersebut seperti dikutip pada Rabu 13 November 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, kini UI tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, baik dari segi akademik maupun etika. Adapun saat ini UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan program doktor di Sekolah Kajian Strategik dan Global sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik. Berdasarkan hal tersebut, maka UI memutuskan untuk menunda sementara penerimaan mahasiswa baru di program Dr. SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan. Tulisnya. Diberitakan sebelumnya, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik Universitas Indonesia sepakat membentuk tim investigasi terkait dengan gelar doktor dari Sekolah Kajian Strategik dan Global UI kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahlil dinyatakan lulus ujian sidang promosi doktor kajian strategi dan global UI. Bahlil merepresentasikan hasil disertasinya berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia melalui sidang terbuka. Tidak lama setelah sidang terbuka, Rabu 16 Oktober 2024, gelar doktor dan disertasi Bahlil menjadi sorotan. Pada Jumat 18 Oktober 2024, Komite 1 Dewan Guru Besar UI 2020 hingga 2025 menggelar rapat mengenai hal tersebut. Hasilnya, Dewan Guru Besar dan Senat Akademik UI akan melakukan investigasi. Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, guys. Jadi nginepnya di Horizon. Bu, tinggal ya? Oh. Iya. Ini Mbak siapa nih? Hah? Bu Puput. Oh, biar ya kan saya Bu. Biar ibu kayak ini. Kenapa? Wali mau nitip baku. Udah nanti aja aku naruh biar itu tulisannya Dina Relawan Yogi balik atau Bunda. Yang penting tempatnya aku udah dapet, jadi naruhnya enak. Oke. Kis dulu. Kasih. Apa? Enggak, udah nanti Dina aja. Aja, sudah. Iya, Ibu Wali Kota kita rumahnya kebanjiran, jadi nginepnya di Horizon. Ngungsi tuh. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ini ragam respon atas rekomendasi pembatalan disertasi Bahlil di UI. Berbagai pihak mengomentari rekomendasi Dewan Guru Besar. Jadi yang bilang bukan rakyat jelata, bukan. Dewan Guru Besar UI soal rekomendasi pembatalan disertasi Bahlil. Rekomendasi pembatalan disertasi Bahlil muncul dari Dewan Guru Besar UI setelah menggelar rapat pleno pada 10 Januari.
Rapat itu membahas hasil sidang etik tugas akhir Bahlil sebagai mahasiswa S3 di UI. Dalam risalah rapat pleno yang diterima Tempo, DGB UI menemukan fakta disertasi Bahlil ditengarai melanggar 4 standar akademik UI termasuk dugaan konflik kepentingan dengan promotor dan kopromotor serta metode pengambilan data yang tidak jujur. Emang ada politik yang jujur? Oh ada. Yang nggak jujur banyak. 4 loh, sekaligus bukan 1 gitu yang dilanggar. Meski tugas akhirnya disarankan untuk dibatalkan, Bahlil masih diberi kesempatan untuk menulis ulang disertasi dengan topik baru sesuai standar akademik UI. Jadi harus bikin ulang. Jadi yang sebelumnya batal ya, demi kebaikan. Keputusan dari DGB bersifat rekomendasi sehingga pembatalannya ada di tangan rektor. Jadi sekarang rektornya ada di mana ya? Siklus ketakutan ya. Sering kita ingat dulu tuh, mahasiswa takut pada dosen. Dosen takut pada rektor. Rektor takut pada menteri. Menteri takut pada presiden. Presiden takut pada mahasiswa. Mahasiswa takut pada dosen. Terus saja melingkar. Mudah-mudahan rangkaian itu terputus, penegakan aturan yang benar yang dilakukan. Banyak ragam bermunculan, misalkan dari Rektorat UI yang janji mendengarkan pendapat semua pihak. Ya, sudahlah. Ini dengan mudah kita lihat. Kalau dia membatalkan, artinya dia pro suara masyarakat, termasuk Dewan Guru yang menyatakan ada 4 yang dilanggar. Tapi kalau tidak dibatalkan, ya sudah cukup tahu saja bahwa rektor ada di bawah kendali menteri. Ya, begitu barangkali ya. Kemudian Mahfud MD kali ya, mengklaim Rektor UI akan mendengarkan pendapat dari berbagai pihak mengenai kasus disertasi. Dia juga memastikan keputusan yang akan diterapkan bakal berdasarkan fakta dan aturan. Ya sudah jelas, kalau berdasarkan fakta dan aturan ya sudah ya, dibatalkan. Walaupun nanti efeknya kemana-mana, dibatalkan sebagai ketum Golkar, dibatalkan sebagai menteri. Ya mau gimana lagi, ya itu kan resiko namanya. Institusi pendidikan harus sesuai dengan khitoh, garis besar perjuangannya, gitu ya. Dan ini respon-responnya tentu seperti biasa lah ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Dari Golkar tentu mempertanyakan kenapa harus dibatalkan disertasinya. Idrus Marham. Baik, dan Bahlil sendiri bungkam saat ditanya tanggapannya. Kalau sudah bungkam, ini tanda apa nih? Bukan biasanya berani karena benar. Dia tidak berani bicara berarti merasa salah. Apakah begitu? Gitu. Oke. Ini kabar yang cukup yang membuat miris juga ya. Viral video yang mengatakan wali kota Bekasi menginap di hotel karena kebanjiran. Netizen harusnya jangan di-share. Jagalah perasaan yang terdampak banjir. Ya karena rakyat yang terdampak banjir tidak bisa pindah ke hotel. Tidak punya uang, tidak punya apa-apa lagi gitu. Walaupun tidak salah gitu. Hanya masalahnya kenapa mesti di-share sih? Ini videonya ya, kita lihat. Wali kota kita rumahnya kebanjiran guys. Jadi nginepnya di Horizon. Bu, tinggal ya? Oh. Iya. Ini mbak siapa nih? Hah? Bu Puput. Oh, biasanya kan. Kenapa? Kemarin mau nitip Nggak usah, udah. bangku. Udah nanti aja, aku naruh biar itu tulisannya Dina Relawan Yogi balik aku bunda. Yang penting tempatnya aku udah dapet, jadi naruhnya enak. Oke. Kis dulu. Wali kota kita rumahnya kebanjiran guys. Ya. Jadi ini bukan persoalan yang kesalahan fatal, tapi harus betul-betul dipertimbangkan untuk harus penyelaman terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat itu memang sebuah kemampuan. Jadi harus dipelajari lebih lanjut. Termasuk ini kabar dari rmol.id. Ini ada video yang menunjukkan bagian tempurung patung kura-kura yang menghabiskan 15 miliar. Ternyata bahannya hanya terdiri dari
kardus dan kayu-kayu. Memang tampak luarnya dilapisi oleh resin. Saya dulu pernah lah ikut-ikutannya membuat sebuah barang-barang dari resin itu. Jadi saya bisa membayangkan nih, berapa besar biaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan proyek ini. Tidak lebih dari 1 miliar. Ya. Tapi ini 15 miliar. Kemudian karena bahannya hanya dari kardus yang dilapisi resin, ya cepat ambruk, cepat rusak gitu. Nah, ini kejadian di Pelabuhan Ratu. Rusak dan ternyata hanya terbuat dari kardus. Ini patung penyu ya. Padahal proyek pembangunan kawasan tersebut menelan anggaran 15 miliar. Saat diperiksa, lapisan luar patung itu hanya terbuat dari karton berwarna coklat yang disangga oleh rangka kayu. Hal ini membuat warganet heran. Banyak diantaranya menandai akun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk dimintai tanggapan. Alun-alun Gado Bangkong sendiri sudah mengalami berbagai kerusakan sejak Februari 2025. Sejumlah infrastruktur termasuk jogging track juga jebol akibat diterjang ombak. Padahal ini baru dibuat di tahun kemarin kalau nggak salah ya, 2023-2024. Jadi hati-hati ya, ini sedang efisiensi, jangan macam-macam, jangan mencoba mengakal-akali, karena akhirnya pasti akan ketahuan juga.